Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, mohon dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ada 3. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terkait penggunaan energi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan latihan soal, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan tepat. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, misalnya yang dibutuhkan agar dapat belajar dengan nyaman yaitu berupa sarana belajar yang nyaman seperti ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain, serta energi listrik untuk keperluan belajar. Kemudian soal yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Yang harus disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman, yaitu sarana belajar yang nyaman seperti ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain, serta energi listrik untuk keperluan belajar. Kemudian, soal yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang diberikan? Kewajiban siswa adalah menggunakan sarana dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap sarana yang diberikan. Nah, untuk soal selanjutnya, kalian dapat menjawabnya sendiri ya. Nah, berikut ini ada gambar yang menunjukkan penghematan energi dan tidak menunjukkan penghematan energi. Berikanlah tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Gambar yang pertama, anak-anak, ini ada seorang siswa yang menghambur-hamburkan air. Kira-kira ini termasuk kegiatan yang penghematan energi atau bukan ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar yang tidak sesuai dengan penghematan energi. Kemudian yang kedua, mematikan keran air setelah digunakan. Ini adalah contoh penghematan energi, maka kita checklist.
Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini mereka saling bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Ini juga termasuk penghematan energi ya. Jadi cepat selesai semua pekerjaannya. Nah, kita beri tanda checklist karena gambarnya sesuai dengan penghematan energi. Kemudian gambar yang keempat. Nah, di sini ada ruang kelas tetapi kipas angin masih menyala, padahal kelasnya kosong. Berarti ini tidak sesuai dengan penghematan energi. Gambar selanjutnya. Nah, di sini ada seorang siswa yang mencoret-coret tembok menggunakan kapur. Harusnya kapur itu digunakan untuk menulis ya, anak-anak, bukan untuk mencoret-coret papan tulis ataupun tembok. Nah, berarti gambar ini gambar yang tidak sesuai dengan penghematan energi. Kemudian gambar yang selanjutnya menggunakan air untuk menyiram tanaman. Nah, ini gambarnya sesuai dengan penghematan energi dengan tidak menghambur-hamburkan air. Selanjutnya, susunlah informasi mengenai perubahan energi mulai dari bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Contohnya seperti ini ya anak-anak, misalnya peristiwa atau kegiatan yang pertama adalah menyalakan lampu kamar tidur. Ketika menyalakan lampu kamar tidur, itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, menyalakan pompa air untuk mengisi bak. Itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian, kalian akan sarapan. Ibu menggoreng telur menggunakan kompor. Nah, di situ terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi panas karena ibu menggoreng menggunakan kompor gas. Selanjutnya, ketika berangkat sekolah, itu dengan berjalan kaki. Nah, ini juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian, penjaga sekolah itu memencet bel sehingga bel sekolah berbunyi. Nah, ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kalian bisa mencari contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Siapapun berhak memanfaatkan energi dalam penggunaannya. Namun, jika ada hak, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Sekarang lengkapi tabel berikut. Isikan dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, juga terkait dengan penggunaannya. Misalnya seperti ini ya, anak-anak. Misalnya haknya. Hak kita adalah mendapatkan makanan dan minum untuk memperoleh energi. Maka, kewajiban kita adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Kemudian, hak kita adalah menggunakan lampu listrik pada malam hari untuk belajar. Kewajiban kita adalah mematikan lampu pada siang hari atau bila tidak digunakan. Kemudian, hak kita adalah memperoleh air bersih untuk mandi. Maka, kewajiban kita adalah mematikan keran air bila tidak digunakan. Nah, kalian bisa membuat sendiri hak dan kewajiban yang saling berhubungan, ya. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik itu mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayarkan. Nah, coba selanjutnya kalian perhatikan soal-soal berikut ini. Ketika pulang sekolah, Fahmi beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, lamanya Fahmi membaca siang hari itu rumusnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ketika siang hari, Fahmi mulai pukul 13.30 dan selesai pukul 14.30. Jadi, lamanya membaca siang hari adalah 14.30 dikurangi 13.30. Agar memudahkan kalian dalam perhitungan, kita kurangkan secara bersusun ya. Kita mulai pengurangan dari yang belakang. 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. 3 dikurangi 3 adalah 0.
Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1, dan 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Lamanya Fahmi membaca siang hari berarti sama dengan 1 jam. Nah, selanjutnya kita cari lamanya membaca sore hari. Lamanya membaca sore hari itu rumusnya sama seperti tadi, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, lamanya membaca sore hari berarti 17.30 dikurangi 17.00. Kita kurangkan secara bersusun agar lebih mudah ya anak-anak. Kita mulai dari yang paling belakang. 0 dikurangi 0 adalah 0, 3 dikurangi 0 adalah 3, kemudian 7 dikurangi 7 sama dengan 0, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lamanya Fahmi membaca sore hari itu berarti sama dengan 30 menit. Jadi, Fahmi lebih lama membaca ketika siang hari, yaitu 1 jam. Untuk soal yang lainnya, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.